Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, baik SD maupun SMP. Yang pertama dan yang paling utama, marilah saya mengajak kepada diri pribadi saya dan juga kepada Bapak Ibu semuanya untuk kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmat dan kesehatan yang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan pembelajaran di kelas dan juga untuk mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif di sekolahan yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerawan Bapak dan Ibu semuanya. Baik, langsung saja Bapak dan Ibu, sebelum saya mulai presentasi, modul 1.4 budaya positif ini adalah modul terakhir dari modul 1. Sekarang ini saya sudah masuk ke modul 2.1, ini Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi. Namun masih ada tagihan akhir pada modul 1, yaitu aksi nyata modul 1.4 berkaitan dengan budaya positif di sekolahan. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita mulai presentasi pada siang hari ini. Acara yang akan kita lalui pada siang hari ini, Bapak Ibu, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah capaian umum dan capaian khusus, kemudian yang ketiga adalah pemahaman inti ataupun materi, kemudian eksplorasi konsep, dan yang terakhir adalah refleksi. Mari pada acara yang pertama, yaitu pembukaan, agar acara kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu. Kemudian yang selanjutnya, nah ini slide untuk menenangkan hati dan pikiran kita. Sebelum mengikuti diskusi, mari kita fokuskan ke pikiran kita. Setelah tadi pagi mungkin sampai siang hari ini kita beraktivitas melakukan pembelajaran di kelas. Ada yang mungkin lelah, ada yang mungkin capek. Mari kita tenangkan hati dan pikiran, berdamai sejenak, hadir seutuhnya di selanjutnya. Bapak Ibu, ada capaian umum. Capaian umum modul 1.4 ini, yaitu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ini dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di lingkungan yang berpihak pada murid. Nah, intinya pemikiran Ki Hajar Dewantara ini adalah menyelenggarakan pembelajaran pendidikan yang selalu berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum. Nanti kita bisa merefleksi selama ini gimana toh pelaksanaan praktek disiplinnya, bagaimana toh tentang penegakan aturan-aturan di sekolah yang selama ini sudah kita laksanakan. Kemudian memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Ini yang merupakan capaian umum. Mudah-mudahan kita nanti setelah diskusi, harapannya ketika capaian umum ini bisa kita capai, bisa kita kuasai. Kemudian capaian khususnya, ada mendemonstrasikan pemahaman CGP soal guru penggerak, ini saya, mengenai konsep budaya positif, yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus. Beberapa materi nanti nih, di antaranya teori kontrol, kemudian juga teori motivasi, perilaku manusia, motivasi internal, eksternal, jaringan kelas, hukuman, penghargaan. Nanti yang kita bahas ini Bapak Ibu. Nah, materinya ada 6 nanti.
terbagi menjadi 6. Kemudian yang kedua, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Yang ketiga, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Yang terakhir, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya sekolah yang sudah selama ini kita terapkan. Nanti kan kita refleksi bersama, ya. Kita bisa nanti saling diskusi saja, saling sharing. Nanti ada beberapa pertanyaan ringan nih yang bisa Bapak Ibu semua bisa jawab sesuai dengan keyakinan masing-masing, sesuai dengan apa yang dipahami selama ini. Nggak ada yang salah dan tidak ada yang benar nanti jawaban dari Bapak Ibu semua. Nah, ini pertanyaan pemantiknya Bapak Ibu untuk memulai diskusinya. Sebelum kita ke materi, ya, ada beberapa pertanyaan pemantik yang harus Bapak Ibu jawab. Boleh ditulis, boleh diangan-angan, nggak apa-apa. Ini nanti terjawab. Jika sudah selesai materinya, nanti bisa Bapak Ibu refleksi semuanya. Pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, ini monggo nanti setiap orang punya pendapat masing-masing, ya. Setuju atau tidak setuju? Atau mungkin kenapa setuju, kenapa tidak setuju? Alasannya bisa Bapak Ibu catat, ya. Hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa, ya, atau anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif, ya, seperti membaca atau membersihkan halaman, itu dapat meningkatkan disiplin anak. Bedanya dengan yang pertama, ini mungkin hukuman yang pertama ini bisa hukuman fisik, ya, hukuman dalam konotasi yang negatif, Pak. Ini Bapak Ibu guru zaman dulu ini yang masih sering melakukan seperti itu. Tapi sekarang nggak berani kita, ya. Ya berani, sekarang cewek aja nanti lapor ke orang tua lapornya ke pihak yang berwajib. Nah, sekarang mungkin sudah berkurang. Nah, yang pertama ini cenderung ke negatif atau ke fisik ini Bapak Ibu. Nah, ini hukuman dalam kurung mungkin fisik atau kekerasan misalnya, dapat mendisiplinkan anak. Nah, yang kedua ini positif, hukuman tapi juga positif. Membaca buku 5 halaman misalnya, atau membersihkan halaman sekolah. Nah, telat misalnya disuruh nyapu halaman atau membersihkan kamar mandi. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memberikan penghargaan atau ujian mungkin, atau mungkin hadiah, ya, itu dapat meningkatkan motivasi belajar. Itu apakah benar dapat meningkatkan motivasi? Dan bagaimana kalau kita nanti suatu saat tidak diberi hadiah lagi, gitu tadi, ya? Tuman nanti, ya. Nah, silakan tulis apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu semua. Sudah, ya? Ya, kalau sudah kita mulai masuk ke materi, Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan pemantik nih, ya, pertanyaan pemantik saja. Nah, ini yang sudah saya sampaikan di awal tadi, ada 6 materi. 6 materi yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Yang pertama dulu, ya, ini berkaitan dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini berkaitan dengan teori motivasi, Bapak Ibu. Berkaitan dengan disiplin, ya. Ada sebuah kegiatan ini, ya. A dan B. A itu Anda, B teman Anda.
sobeklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan dan genggam sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi nulis sesuatu di kertas kecil, kemudian digenggam. Sesuatu yang kita tulis ini sangat berharga, rahasia, sebuah rahasia, atau sesuatu yang sangat berharga, yang orang lain tuh nggak boleh tahu. Nek orang lain tahu, kita nanti bisa malu mungkin, ya. Pokoknya harus kita jaga dengan sekuat tenaga. Kemudian teman Anda B ini mencoba dengan sekuat tenaga cara ya untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Yang B ini ngerayu, ya, nggak cuma ngerayu, ya, membujuk, mengancam, menghardik, menyuap sampai menyuap apa saja Anda dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, kira-kira kontrol ya, sekali lagi ya, kontrol untuk kita membuka kepalan tangan ataupun tidak membuka kepalan tangan itu berasal dari diri kita sendiri atau teman kita, Pak? Teman kita tadi merayu, ya, kemudian sampai mengancam, ya, untuk membuka kepalan tangan kita, pengen meroh apa yang kita tulis, ya, pengen melihat apa yang kita rahasiakan, yang berhak sebenarnya, yang mempunyai kekuatan untuk membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu berarti kita sendiri, ya, kita sendiri. Walaupun ini ada stimulus dari orang lain, ya, ada apa ini semacam perintah atau dorongan atau mungkin ancaman dari orang lain. Sama sebenarnya kita ke siswa kita, ya, kita suruh mereka, kemudian kita hukum mereka, ya, kita menghardik. Itu sebenarnya yang mereka lakukan itu sebenarnya kontrolnya dari diri mereka sendiri, ya, tidak dari kita, ya. Misalnya kita suruh mereka untuk menyapu halaman, ya. Sebenarnya yang menyuruh mereka untuk menyapu halaman sebenarnya diri mereka sendiri, walaupun secara lisan ini gurunya tadi perintahnya nyapu, tapi motivasi intrinsik itu yang perlu kita terapkan nanti kepada siswa. Nah, ini sudah mulai kita masuk ke makna disiplin, ya, berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna ini berasal dari murid-murid Sokrates dan Plato. Ya, jadi pengertian ini menurut Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ya. Namun yang terakhir, dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, Bapak Ibu. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini ya, garis yang diwarnai merah ini adalah kondisi saat ini. Tadi makna disiplin, nah sekarang nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai, ya, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai yang tersebut bersifat universal, lintas agama, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ya. Jadi nilai-nilai yang baik, ya, yang positif, yang semua orang itu menyepakati nilai tersebut, ya. Nilai kebaikan yang positif, yang dimanapun, ya, tidak hanya di Indonesia mungkin, tidak hanya di suku Jawa, tidak hanya di suku Sunda, tapi di seluruh dunia, di negara manapun sepakat kalau nilai ini baik. Contohnya
mungkin nilai kejujuran gitu, atau nilai toleransi misalnya, atau saling menghormati. Itu kan di seluruh dunia sepakat nilai itu baik dan bisa diterapkan dimanapun, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, hubungannya dengan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu, ya, ini ada 6 nilai-nilai kebajikan, ya, atau 6 elemen itu dalam profil pelajar Pancasila. Yang satu, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Nilai-nilai kebajikan yang lain sebenarnya masih banyak sekali, seperti tadi kejujuran, ya, menghargai, menghormati, ya, toleransi, yang dicanangkan oleh Kemendikbud, ya, di kurikulum merdeka ini hanya ada 6 ini, yang termuat dalam elemen dimensi, ya, 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian materi yang kedua, ya, ada teori motivasi, kemudian ada hukuman dan penghargaan. Yang ketiga ada restitusi. Nanti ada restitusi. Seperti apakah teori motivasi itu? Seperti apakah bentuk hukuman dan penghargaannya? Dan seperti apakah restitusi itu? Nah, ini motivasi, motivasi seseorang untuk bertindak disiplin, ya, bertindak disiplin. Ini ada 3, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Yang pertama, itu sudah saya sampaikan kepada siswa-siswa ketika upacara hari Senin, ya, beberapa waktu lalu itu. Ada 3 jenis motivasinya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini masih eksternal, ya. 2 motivasi ini, ya, seorang mentaati sebuah peraturan, ya, atau seseorang bertindak disiplin, ya. Ini ternyata motivasinya ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini masih eksternal. Mendapatkan imbalan dari orang lain pun masih eksternal. Apa yang kita bicarakan tadi, misalnya seorang siswa termotivasi, ya, ketika diiming-imingi hadiah oleh gurunya. Ini kan eksternal, masih motivasi eksternal. Nah, yang bagus, ya, yang baik diterapkan kepada siswa kita ini yang ini. Nah, yang ketiga ini, untuk menghargai diri sendiri. Kita berbuat disiplin, kita berbuat taat kepada aturan, itu untuk menghargai diri sendiri, Bapak Ibu. Nah, fenomenanya kan contohnya di jalan raya, okay? Seorang pakai apa itu helm, okay? Pakai helm ini rata-rata agar tidak ditilang oleh polisi, ya. Ini untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini masih eksternal. Kalau sudah internal, tujuannya adalah disiplin positif, ini harusnya sadar, ya, pentingnya kita semua memakai helm walaupun tidak ada polisi pun, ya, sebaiknya jauh dekat, ya, walaupun dekat pun sebaiknya kita pakai helm. Nah, ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, ya, akan tapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri, ya. Ini menurut Bapak Pendidikan Indonesia, ya. Ini tentunya statement ini beliau ngomongkan ini saat masih dijajah oleh Belanda, Pak, ya. Masih pada zaman pemerintah kolonial Belanda waktu itu. Dia mengeluarkan statement jika merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, ya, perintah dari manapun, ya, tapi juga cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Artinya motivasinya internal dari dalam diri sendiri, dalam halnya kegiatan apapun, ya, termasuk mengikuti kedisiplinan, mengikuti aturan yang berlaku, ini baiknya ini motivasinya internal. Nah, ini hubungannya dengan penghargaan tadi. Ternyata
penghargaan itu menurunkan kualitas apa ya? Dia itu memang bisa meningkatkan motivasi, tapi dalam jangka waktu tertentu ya, dalam tertentu. Ini bentuk program kebajikan, ya, dalam memberikan apresiasi tadi kepada siswa, ya, atau pengakuan atau film tadi. Ya, perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, ya. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Hanya, nah ini contohnya, contoh kalimatnya, ya. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan yang sudah dilakukan oleh murid-murid kita. Itu kemarin saya perhatikan, nah nilai kebajikannya apa? Ini nilai kebajikannya. Rasa empatimu besar sekali. Ini kasusnya ini atau situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Seperti itu. Kalimat pembukanya ini, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu tugas kelompok. Di kelompok mungkin ada yang sudah bisa memahami materi, ada yang sudah bisa melakukan prosesnya. Nah, ini ada juga yang belum. Nah, yang dimaksud yang kedua ini mungkin membantu temannya yang belum paham mungkin. Atau yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Tahu-tahu kok siswa kita memungut kertas di lantai kemudian membuangnya ke tempat sampah, itu kan senang kita sebagai seorang guru kelasnya atau wali kelasnya kan senang. Ya, ketika kita senang, ya ini yang harus kita lakukan adalah memberikan pengakuan atau apresiasi kebajikan kepada siswa kita. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Oh, ini berarti terlambat kasusnya. Ya, mungkin terlambat. Kemudian guru tadi memberikan hukuman atau konsekuensi. Nah, ini tak kasih hukum itu hukuman, ya ini jawabannya ini Bapak Ibu nanti mulai di sini. Ini hukuman atau konsekuensi? Tuh. Sebelum slide berikutnya nanti ada kunci jawabannya dari ada apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi sebenarnya. Ini dibalik, jadi ada kasus dulu. Silahkan Bapak Ibu menebak dulu ya. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Ya ini bubur, lari menuju lapangan basket dan Pak Yayo ini. Nah, ini mungkin terlambat hadir ketika jam olahraga misalnya. Lapangan basket 2 kali. Lapangan basket itu tidak lebar nih Pak ya. Kalau 2 kali saya kira enggak itu, enggak ya bukan gitu. Lah, mungkin lah. Soalnya kalau lapangan bola 50 kali lah itu. Silakan ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Itu 1. Misalnya menurut saya 1 hukuman tulis saja di catatan Bapak Ibu. Kata kuncinya begini Bapak Ibu, ya, untuk membantu Bapak Ibu menjawab. Kalau hukuman itu searah dari guru ke siswa. Tapi idenya itu dari gurunya. Gitu. Nah, konsekuensi ini sebenarnya sudah disepakati tadi antara guru dan siswa. Siswa ini tahu apa yang akan didapatkannya. Konsekuensi itu kan sesuatu yang sudah selayaknya didapat. Terus nek hukuman ini ya ketoknya ya rada menyakitkan. Kata kuncinya di situ. Pokoknya hukuman searah dari guru ke siswa. Nah, siswa ini tidak rembukan dulu, tidak diajak diskusi kaitannya dengan hukuman apa yang akan dia terima itu nggak kompromi dulu. Pokoknya kamu harus ini lapangan. Nah, untuk push up sama ya sebenarnya, karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah masalahnya masker ini sudah disepakati belum tadi? Itu ya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
membersihkan tumpahan air, oke. Kemudian disuruh untuk mengenakan sepatu sebagian di sekolah, karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oh, untuk tidak mengenakan melepas sepatu, ya, karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini perbedaannya ini apa itu? Nah, perbedaannya ini hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Harus terjadi. Ini kalau fisik kan menyakitkan ya Pak. Ya kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Ya, gitu dong, harus terjadi. Kedua belah pihak ini sudah tahu sebenarnya, ya sesuatu yang akan diterimanya ini sudah tahu gitu loh. Hukuman tadinya belum mungkin Pak, belum tahu. Membuat anak sakit, nah, waktu lama. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu pendek. Nah, ini pendek. Ya. Kalau hukuman lama, ini bisa seumur hidup ini bisa. Saya pernah dihukum oleh guru olahraga saya dan saya masih ingat loh. Berarti kan dia lama. Nah ini restitusi. Tidak ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Restitusi itu solusi yang terbaik loh Ibu. Kalau hukuman itu yang paling menyakitkan, ya Pak ya, paling tidak baik itu. Nah, kalau konsekuensi ini masih, ini Pak, masih penting lah ya. Kita bukan ke siswa kok, itu loh. Siswa sudah paham apa yang harus dia terima, konsekuensi atas kesalahannya gitu. Nah yang paling baik ini restitusi ini. Nah, pengertiannya dulu restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Setelah melakukan kesalahan, ketika anak melaksanakan peraturan, ya, aturan ketika menerima hukuman, sesungguhnya anak membenci peraturan. Nah ini ciri-cirinya restitusi, ciri-ciri restitusi, ya. Ciri-cirinya ada beberapa ciri-ciri yang ditampilkan di slide ya. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan dengan si korban misalnya. Kan anak itu melakukan kesalahan kan tidak selamanya merugikan dirinya sendiri. Ada kalanya juga merugikan orang lain, ya, merugikan teman misalnya, atau bahkan masalahnya ini kepada guru, pada guru yang lain, pada rekan kita. Jadi, ya, kita harus melakukan restitusi, dipanggil misalnya ke kantor atau ke ruang DP kalau SMP. Jadi kalau guru kelas ya ketika anak-anak siswa yang lain sudah pulang misalnya, pokoknya usahakan 4 mata dulu Bapak Ibu. Usahakan pertemuan ini 4 mata dulu pada siswa yang melakukan kesalahan, ya. Dan akan kita lakukan restitusi. Akhirnya ini mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nanti konsekuensinya atau solusi pemecahan masalahnya itu bisa itu usulan dari si siswa itu tadi. Sekarang kamu sudah berlalu, ya, kesalahan kamu sudah berbuat, oke, sudah minta maaf. Nah sekarang solusinya, ide kamu apa? Nanti kita bantu saran, kita bantu masukan pada saat kita lakukan proses restitusi ini. Nanti yang selanjutnya ada di bab yang terakhir, yang proses restitusi ini. Nah kita pembelajaran yang ketiga dulu, keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nah ini pertanyaan pemantiknya ini, ya. Mengapa tidak peraturan saja? Ya. Kenapa harus keyakinan? Gitu. Kan selama ini yang kita kenal peraturan, ya, peraturan kelas. Ya, aturan kelas atau aturan sekolah misalnya. Kenapa enggak peraturan saja kata-katanya? Kenapa harus keyakinan? Kalau memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2, tadi sudah kita bahas. Kita memiliki aturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini ketika era COVID kemarin, gitu. Kemudian kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan atau saat mengikuti pelajaran untuk mendukung motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari diri sendiri.
Itu kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian aturan-aturan. Jadi keyakinan itu asalnya dari diri kita sendiri, kita dari beberapa orang memang. Nah, nanti dibuat kesepakatan kelas, gitu. Di antara keyakinan tadi dibuat kesepakatan kelas. Nah, aturan itu kan dibuat satu pihak. Ini satu pihak. Aturan undang-undang lalu lintas itu yang dibuat polisi misalnya, buat aturan harus menggunakan helm. Ini sebenarnya kalau motivasinya intrinsik tadi untuk keselamatan, ini sebenarnya mesti kita jauh dekat ya, terus dipakai helm. Nah, untuk keselamatan tadi. Ini niatnya untuk mematuhi peraturan ini deh, walaupun jauh, tapi tidak ada pos polisi yang kita lewati. Nah, ini nggak pakai. Repotnya nanti kalau jatuh Pak, atau nah itu. Nah, ini aturan kelas ini adalah lingkup yang paling kecil ya, Bapak Ibu. Peraturan kelas, kemudian dikembangkan lagi menjadi keyakinan kelas. Kemudian nanti akhirnya tercipta lingkungan yang positif. Ini di sekolah ini sudah di sekolah yang kuning ini. Lingkungan positif ini berarti sekolah. Kemudian akhirnya nanti budaya positif. Budaya ini sudah mengakar. Ya. Keyakinan kelas yang sebenarnya ya Pak, ini dua-duanya kan ini mungkin foto atau screenshot dari kesepakatan kelas yang ditempel di sebuah kelas atau sebuah sekolahan. Datang tepat waktu, jaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam belajar, penting. Kesepakatan kelas, ini sama ini ya kesepakatan kelas, ini juga kesepakatan kelas. Tapi yang benar yang mana nih yang merupakan keyakinan kelas? Dan kira-kira ini dalam merumuskan ini, ya itu guru dan siswa itu sepakat loh diskusi. Melalui proses diskusi antara guru dan semua murid yang berpendapat yang hijau. Ada hijau? Yang hijau? Atau yang putih? Yang putih. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Sudah melibatkan murid ini. Ya. Kami murid yang peduli dengan teman-teman, yang peduli dengan lingkungan misalnya. Peduli dengan kebersihan kelas. Ya, ini yang harus yang hijau. Ya, yang hijau ya, yang merupakan kesepakatan kelas melalui proses keyakinan kelas ini ya, kemudian. Kalau yang hijau yang putih, nah yang putih, backgroundnya putih. Kembali ke keyakinan kelas tadi. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Nah, ini dalam merumuskan keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan, Bapak Ibu. Lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, ini yang rinci dan konkret ini peraturan. Jadi keyakinan kelasnya itu lebih abstrak. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ini Bapak Ibu harus menebak lagi. Nah, kita main tebak-tebakan lagi. Aturannya ini, kemudian nilai kebajikannya apa? Bapak Ibu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kan aturan kan? Bukan keyakinan kelas gitu. Bukan, itu masih aturan ya. Ada dilarang, jangan. Nah, ini nilai kebajikan ini tadi loh Bapak. Saya kembalikan. Nah ini silakan. Nilai kebajikannya apa ini? Kembalikan buku ke tempatnya. Nah, setelah selesai meminjam, kita harus mengembalikan. Apa ini kira-kira? Bertanggung jawab ya. Ada. Walaupun tidak ada di sana tadi, nggak apa-apa. Asalkan itu nilai kebajikan. Monggo silakan jawab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 ini benar semua aja. Bapak Ibu. Ya, jadi tadi belum ada ya yang mendapat hadiah. Ada 8. Dilarang mengganggu orang lain. Ini keamanan mungkin.
dilarang mengganggu orang lain atau ketertiban mungkin. Iya. Saya tak bantu satu saja di mana ya? Dilarang menggunakan narkoba bergantian, pasang. Nah, tak bantu nomor satu saja. Ini tanggung jawab ini, bener betul. Tanggung jawab. Jadi ketika kita meminjam di perpus atau di lemari kelas ya, jadi kita harus mengembalikan apa yang kita pinjam dalam hal ini buku ke tempatnya ini, tanggung jawab. Nah itu silakan dicocokkan ya. Tanggung jawab menghormati orang lain, menghormati orang lain juga, komitmen ya, keselamatan, menghormati orang lain, narkoba, kesehatan, iya kesehatan, gunakan masker, kesehatan dan keselamatan, antri ini menghormati orang lain, sabar, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Contohnya kurang lebihnya seperti itu. Nah ini kita masuk pembelajaran yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Ini hanya satu slide saja. Kebutuhan dasar manusia termasuk kebutuhan dasar siswa kita ya. Hubungannya dengan hukuman tadi ya. Jadi ketika siswa kita melakukan sebuah kesalahan di kelas maupun di sekolahan, itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan ini. Ada 5 kebutuhan dasar manusia ini semua orang, termasuk siswa kita. Kasih sayang dan rasa diterima atau bertahan hidup dulu. Ini yang paling utama ya, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan atau pengakuan terhadap dirinya ya, atau dari orang lain kepada dirinya. Kemudian kebebasan, kebutuhan kebebasan, dan yang terakhir kesenangan. Nah, buat kita ini dalam hal melakukan sebuah kesalahan, ya, melenceng dari aturan yang dibuat di sekolahan. Nah ini cenderung ke ini ya, Ibu, melakukan kebutuhan kesenangan dan kebebasan. Ya, kebutuhan kebebasan. Ada juga yang dia butuh kasih sayang sebenarnya. Ada. Tergantung dari latar belakang si murid tersebut. Ketika melakukan kesalahan jangan langsung kita hukum, ya. Kita harus menanyakan dulu sebenarnya dia ini melakukan tindakan tersebut dalam memenuhi kebutuhan apa. Apakah cuma memenuhi kebutuhan kesenangan kebebasan atau ingin mendapatkan penguasaan dari rekan sekelasnya mungkin, atau dia membutuhkan kasih sayang dan merasa diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, itu yang juga hal pertama nanti yang harus kita tanyakan saat melakukan kegiatan restitusi. Kemudian yang kelima, nah ini ada 5 posisi kontrol. Ini subjeknya Bapak Ibu guru. 5 posisi kontrol yang sudah kita lakukan selama ini dalam menangani suatu permasalahan dan melibatkan murid-murid kita. Ya, ini pasti kita ada di posisi ini. Nanti bisa kita merefleksi diri kita masing-masing. Ada 5 baik. 1 penghukum yang diwarnai coklat ini. 5 posisi kontrol. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, pemantau, dan yang terakhir manajer. Nah yang tidak baik ya, yang negatif, ini 2 ini, identitas gagahnya ini, kontrolnya dari luar. Nah, penghukum dan pembuat rasa bersalah. Nah, kata-katanya seperti ini. Contohnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah ini penghukum. Ngacam ya Pak, langsung memberikan hukuman pada siswa. Nah, hukum.
Guru berbuatnya ini menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian yang membuat rasa bersalah ini Bapak Ibu yang dilakukan Bapak Ibu gurunya ini berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, seharusnya kamu seperti ini. Itu membuat rasa bersalah. Ibu saya nanti merasa salah gitu. Ketika kita mengatakan seperti ini, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Jadi, siswa kan merasa bersalah ya, telah membuat ibu gurunya stres kan gitu. Hasilnya ini pembacanya ke bawah. Terus membuat rasa bersalah ini bawah. Nah, yang mending ini, ya ini yang jalan tengahnya sebenarnya ini masih dari kontrol dari luar, tapi sudah dikatakan identitas berhasil. Itu masih dari luar, ya. Masih dari gurunya sebagai teman misalnya. Jadi kalau ada siswa kita melakukan hal yang nggak benar, ya nggak baik, itu kita sebagai teman. Kata-katanya seperti ini. Ayolah lakukan demi ibu guru. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Ini kan kayak orang kancane gitu. Ini memposisikan kita sebagai teman atau sebagai pemantau. Apa peraturannya? Banyak tanya pemantau itu. Pemantau. Nah, yang paling bagus Bapak Ibu, yang paling bagus itu memposisikan diri sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi anak itu kan melakukan kesalahan itu pasti melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas sudah disepakati, sudah ditempel di belakang atau di depan kelas. Kemudian ketika dia melanggar, nanti kan yang harus dia terima kan konsekuensi, ya, bukan hukuman lagi, sudah konsekuensi. Dan yang terakhir kita harus sebagai manajer dalam menyikapi siswa yang telah melanggar keyakinan kelas tadi, kita sebagai manajer. Yang manajer ini nanti prosesnya itu melakukan segitiga restitusi. Melakukan segitiga restitusi. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa merefleksikan diri masing-masing gitu. Mungkin selama mengajar sudah berpuluh-puluh tahun, sudah ada yang baru juga. Nah, ini banyak sebagai penghukum membuat rasa bersalah, ataukah teman atau pemantau, ataukah sebagai manajer. Biasanya ada musuh lagi ya, Pak. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini siapa yang mengatakan maksudnya ini? Guru sebagai apa itu? Guru tadi sebagai apa? Nah, atau sebagai penghukum atau membuat rasa bersalah. Ini ada 5 ya. Teman, pemantau, manajer. Ini bisa dicatat dulu ini 5 ini. Bisa dicatat dulu, ada 5. Ya. Nanti ada sebuah pernyataan oleh guru kepada siswanya. Nah, posisi guru itu di mana tahu? Yang tadi belum benar semua, mudah-mudahan ini benar semua. Ada yakin? Hadiahnya ucapan terima kasih. Masuk ke pertanyaan ya. Nah, kok kita bawah. Nah, ini saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini sebagai penghukum, apakah pasti sebagai pembuat rasa kesalahan, teman, pemantau, atau manajer? Ya, kayak gimana? Ya nanti kita lihat kunci jawabannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Iya, kan ketoknya kok saya kok salah gitu ya. Ya. Saya setuju dengan buku ini. Yang nomor 2 ini membuat rasa bersalah.
Ayolah lakukan demi bapak, ibu, demi teman ya. Bahasanya ada ke teman ya, ke santai. Oh ya bahasanya rada santai ke teman. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Stiker bintang ini berarti dia melakukan ini Pak, suatu hal kebajikan tadi Pak. Melakukan hal yang positif Pak. Bagaimana kan kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita lihat sebelum ke positif nih, gimana ini ya? Yang sebelah semakin ke kanan semakin positif tadi. Pemantau dan manajer itu positif Bapak Ibu. Pemantau dan manajer itu positif. Nek teman itu, nek menurut fasilitator saya, teman itu belum positif kok. Teman itu hanya diskusi sebagai teman. Kalau menurut Pak itu, ini belum ke solusi, belum. Yang positif itu pemantau dan manajer. Kalau kita buka jawabannya. Nah ini. Loh, pendukung menurut yang mana tadi? Teman ini benar ini teman. Pemantau, manajer, penghukum, membuat merasa bersalah. Oh iya. Kecewa dengan kamu sudah mengecewakan orang lain kan jadi bersalah nanti. Yang nomor 2 nih. Hukuman ya. Oh, berapa hukum? Oh iya. Oke, berarti silakan mengatasi diri masing-masing ya. Hukum. Harapannya ini, harapannya kita sebagai manajer. Ini tergantung situasinya juga, tergantung sikonnya juga. Nah, sudah berkali-kali melakukannya, dari saya ngeyel ya, siki wae ya Pak Eko ya. Ya Pak Eko. Nah, selama tujuannya apa? Nah ini yang tadi. Kalau kamu tidak, saya akan ini positif negatif Bapak Ibu. Peraturan memantau harus media nilai-nilainya ini manajer. Nah, kita harus sebagai ini nanti. Sebagai manajer nanti apa yang kita lakukan yaitu menerapkan segitiga restitusi nanti di slide berikutnya. Segitiga restitusi. Nah ini segitiga restitusinya ya. Yang pertama ini yang kanan dulu, atau yang paling bawah dulu, menstabilkan identitas. Jadi ketika kita melakukan program BK atau mengajak diskusi anak yang bersalah tadi, pelanggar hukuman tadi, menstabilkan identitas, kemudian menanyakan ini dulu, validasi kebutuhan dulu. Ini dulu, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi bawah dulu, pilih kanan ya. Ini kata-katanya ini. Jadi nih, bocah yang ketikoni itu kita harus ini Pak. Oh ya, setiap orang pasti melakukan kesalahan kok. Enggak hanya kamu saja, teman-temanmu pernah. Bahkan bapak, ibu guru juga dulu pernah. Pas sekolah juga pernah melakukan kesalahan. Ben ayam sih, gitu loh. Nah, ben nek nesu ini ben jadi gak nesu, gitu loh. Ya, nek sing nangis ya ben. Nah, kita stabilkan dulu identitas. Terus ini kita tanyakan kebutuhan tadi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, untuk memenuhi kebutuhan apa toh? Gini yang murid berbuat seperti itu gini, motifnya apa? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tidak semono gitu deh. Nah, yang lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan kamu tadi itu gini ini yang gitu di sini. Yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Tuh, kamu tadi melanggar nilai-nilai yang kita sepakati loh. Nah, itu sudah melanggar kesepakatan kelas, sudah melanggar keyakinan kelas. Ya. Wah, akhirnya dia ngaku loh, Pak. Ya Pak, saya itu melanggar keyakinan kelas poin yang
ini misalnya. Misalnya kalau senengannya jahil pada siswa perempuan, nanti dia ngaku ada di latihan kelasnya menghormati misalnya baik siswa perempuan maupun laki-laki yang dia melanggar ini. Nah terakhir ini, kamu ini menjadi orang yang seperti apa? Kemudian solusi pemecahan masalahnya gimana nanti? Nah, kata-kata menstabilkan identitas seperti ini Bapak Ibu. Guru berkata, pertama ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah salah, ya. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apa kamu bersikap baik? Nah, tidak bersikap baik. Bahkan bisa dipahami kata-katanya nih. Pahami kata-katanya jika menstabilkan identitas seperti ini. Kata-kata awal ini. Kemudian yang kedua tadi validasi kebutuhan. Nah, ini kata-katanya ini. Guru berkata, nah ini contohnya. Setelah kita stabilkan identitas, kita tanyakan kebutuhannya. Memvalidasi kebutuhan. Nah, terakhir, apakah kamu bisa menambah dengan lebih baik besok lagi? Yang terakhir, ada yang masih ingat Bapak Ibu? Menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan. Yang terakhir tadi apa? Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas, ya, atau keyakinan sekolahan. Ya. Kalau dia melanggar keyakinan kelas, ya tanyakan keyakinan kelasnya. Kalau dia melanggar sepakatan sekolahan, ya tanyakan dulu sepakatan sekolahnya apa. Apa nilai yang kita percayai di kelas di sekolah saat ini? Apa yang kamu langgar, yang mana ini yang kamu langgar? Kamu ini jadi anak seperti apa? Ya, ingin punya masa depan juga. Dan apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Nah, solusinya ini biarkan dia dulu yang melupakan, Bapak Ibu. Solusinya, terus gimana ini? Minta maaf kepada siswa yang perempuan yang dijahili tadi. Terus tujuannya gimana agar nanti ke depannya tidak ada yang melakukan seperti kamu. Ya Pak, nanti saya akan membuat semacam poster Pak. Poster untuk, ya intinya poster yang dia buat itu agar dibaca oleh semua siswa di kelas dan sadar akan hak dan kewajiban sama, walaupun laki-laki perempuan, ya siswa laki-laki sama perempuan nanti setelah baca poster itu nanti insya Allah tidak akan yang laki-laki tidak akan menjadi yang perempuan lagi. Dia buat poster, gambar sendiri, diberi warna sendiri. Nah, itu kan solusi, contoh solusi setelah minta maaf ke yang bersangkutan tentu saja ya. Solusinya, oh ya itu dia yang bagus. Nah, silakan kamu buat posternya nanti ditempel di kelas. Nah ini secara umum seperti ini, disiplin positif yang ditemukan oleh Dr. William Glasser seperti ini. Nah, ada makna disiplin tadi. Ada teori motivasi 1, 2, 3 melahirkan nilai kebajikan dan nilai kelas. Nah kemudian ada 5 posisi kontrol, penghukum, teman, pemantau, manajer. Kemudian manajer ini melakukan segitiga resolusi. Ini sebagai seorang manajer. Jadi harapannya untuk menangani siswa yang bermasalah, ini harapannya sebagai manajer Bapak Ibu, dan melakukan segitiga resolusi ini. Ini analisis kebutuhan siswa lagi, ada 5 lagi. Nah ini terakhir, ini kan terakhir, refleksi sekarang ya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Yang saya dapatkan setelah ini, setelah Bapak Ibu semua membaca atau mengamati slide yang saya sampaikan tadi. Paradigma apa yang berubah? Nomor 1. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi listrik.
perasaan yang muncul. Senang nggak? Senang mesti ya. Senang ini Pak ya. Senang walaupun hanya air putih. Karena snacknya bisa nyusul Pak. Itu besok itu. Untuk snack hari ini gitu Pak. Karena acaranya dadakan. Nah kalau di Gemolong itu masih mungkin beli Pak. Jadi kalau hanya 30 itu beli ada. Di sini ya susah. Susah. Ya. Yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama pembelajaran di kelas? Yang telah ya Pak, yang telah. Among ini maksudnya nih sebagai guru itu. Apakah kita itu sebagai tadi 5 porsi kontrol seringnya menjadi seorang penghukum atau sebagai pemantau? Apakah kita sudah menerapkan sebagai manajer misalnya? Nah kedepannya ini saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah memahami materi? Akan dijawab di catatan Bapak Ibu masing-masing. Enggak ada kuncinya. Refleksi loh. Setelah ini slide terima kasih sudah selesai. Nah ini silahkan dijawab dulu, singkat saja. Atau mungkin nanti 1-2 ada yang mewakili. Dengannya ini sudah pertanyaan ini. Bapak Eka ya mungkin tadi sebelum sesi diskusi ini, yang saya ketahui itu ini loh. Anggapan saya ini. Setelah Pak Chandra menyampaikan dia positif, ternyata ada yang beda. Paradigmanya berubah nggak Pak Eko? Ada yang berubah ya? Ada. Ya nanti kita doakan Pak Eko lolos CGP yang 11 ini, 11. 10 ya. Ya 10. Angkatan 10. Oke, silahkan nanti di catat di buku masing-masing atau di catatan masing-masing refleksi ini ya. Nah, sudah selesai. Ternyata Bapak Ibu apa yang telah saya sampaikan pada diseminasi atau diskusi kita kali ini, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya nanti ada Bapak Ibu semuanya. Sekian, bila kita berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.